Oke, selamat datang di channel Pejuang Saham. Kali ini kita akan membahas suatu saham yang bergerak di bidang minimarket terkemuka di Indonesia, teman-teman. Mungkin ada dari kalian semua yang melihat video ini sudah membeli franchise dari minimarket ini, dan mungkin ada pelanggan setia dari minimarket ini yang sudah membeli barang-barangnya tiap hari. Saham ini adalah Alfamart. Sebelum lanjut, saya ingatkan, jangan pernah membeli saham hanya karena melihat video ini. Lakukan riset dan analisa sendiri jika kalian ingin membeli saham. Jangan pernah ikut-ikutan, karena risiko investasi Anda sendiri yang menentukan. Analisa kami bisa jadi benar, bisa jadi salah. Selalu lakukan riset dan analisa sendiri jika ingin membeli saham. Oke, perusahaan ini bernama lengkap PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode saham AMRT. Berdiri pada tanggal 22 Februari 1989 dengan modal awal 1,2 triliun rupiah. Perusahaan ini bergerak di bidang minimarket dan jasa waralaba. Jadi bukan hanya menjual produk-produk home care atau sembako-sembako saja, tapi juga menjual dari waralabanya itu sendiri, teman-teman. Jadi kalian bisa membuka usaha di tempat kalian dengan bermodalkan brand nama dari perusahaan Alfamart itu sendiri. Perusahaan ini melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 15 Januari 2009 yang lalu hingga sekarang, dan memiliki kurang lebih 150.517 karyawan. Perusahaan ini bertumbuh sangat cepat sekali, teman-teman. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kita mengacu pada tahun 2022 kemarin, ini datanya, ada sekitar 20.798 gerai di 3.000 lebih kecamatan, dan di 400 lebih kota atau kabupaten di 29 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut merupakan komposisi pemegang saham PT Alfamart. Yang pertama ada PT Sigmantara Alfiando sebesar 53,19%, yang kedua ada masyarakat sebesar 47%. Nah, ternyata di sini masyarakat juga lumayan banyak ya, teman-teman, untuk komposisi pemegang sahamnya. Mungkin dari kalian yang lihat video ini ada yang hold dari saham Alfamart, silakan tulis di kolom komentar ya. Untuk harga sahamnya sendiri kita mengacu dari tahun 2015 hingga 2023. Kenapa kok nggak dari 2013 seperti biasanya, Mas? Karena ya kita kemarin download dari website resminya, itu yang tercantum di situ ada tahun 2015 sampai tahun 2023 saja, teman-teman. Nggak tahu 2014 ke belakang apakah sudah dihapus atau gimana, atau kita yang kurang teliti untuk mencarinya. Kalian bisa cari sendiri di website resminya. Nah, jadi kita menggunakan tahun 2015 hingga 2023 kuartal 3 ini, teman-teman. Bisa kita lihat dari harga sahamnya, dari tahun 2015 hingga 2020 itu cenderung stabil ya. Tapi melonjak tinggi ketika 2021 hingga 2023 ini, teman-teman. Mungkin apa karena efek pandemi kemarin ya di 2021 ya. Kita nggak tahu. Untuk harga saham terendahnya terjadi pada tahun 2015, dan untuk harga saham tertingginya di tahun 2023 ini, teman-teman, menyentuh harga Rp2.870 per lembar saham. Nah, kita persentasekan dari tahun 2015 hingga 2023 kuartal 3 ini, kenaikannya sebesar 394% untuk harga sahamnya. Selanjutnya di kolom aset, dari aset di sini dari tahun 2015 hingga 2023 ini cenderung mengalami kenaikan, teman-teman. Bahkan tidak ada satu tahun pun yang mengalami penurunan. Bisa kita lihat dari tahun 2015 itu merupakan aset yang terendah, yaitu sebesar 15,19 triliun rupiah, dan sekarang di 2023 ini menjadi 33,01 triliun rupiah. Dan kenaikannya sebesar 117% dari tahun 2015 hingga 2023. Berikutnya ada liabilitas, di sini dinyatakan dalam triliun. Dari tahun 2015 hingga 2023 juga kecenderungan mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2022 kemarin sebesar 19,27 triliun rupiah.
Lalu dari tahun 2015 hingga 2013 ini persentase kenaikannya sebesar 83% untuk kolom liabilitas. Selanjutnya untuk ekuitas dari segi permodalan kita bisa lihat sebenarnya kenaikannya cenderung stabil ya dari tahun 2015 hingga 2023, akan tetapi di tahun 2019 hingga 2020 ini teman-teman, 2 tahun ini mengalami pelonjakan ekuitas yang sangat signifikan ya. Jadi kita rata-ratakan, persentasekan dari tahun 2015 hingga 2023 ini kenaikannya sebesar 188%. Selanjutnya ada laba, di sini dinyatakan dalam miliar rupiah. Di tahun 2015 hingga 2022 ini cenderung ya mengalami kenaikan ya teman-teman. Kita bisa lihat dalam grafik mengalami kenaikan sekali di tahun 2022 kemarin. Dan di 2023 ini sedikit mengalami penurunan, tapi tidak sampai di bawah tahun 2021. Ya wajarlah namanya laba ya, kadang bisa naik, bisa turun gitu ya. Tapi kan di tahun 2023 ini masih belum genap 1 tahun teman-teman. Jadi masih di kuartal 3. Kemungkinan untuk bertambah untuk labanya itu sangat mungkin sekali. Dari tahun 2015 hingga 2023 kuartal 3 ini kenaikan labanya sebesar 385% dalam jangka waktu 9 tahun ini untuk labanya. Selanjutnya untuk return on equity, di sini dinyatakan dalam persen, bisa kita lihat dalam grafik. Dari tahun 2015 hingga 2023 terjadi naik turun untuk ROE-nya. Meskipun tahun 2020 dan 2019 kemarin untuk tingkat equity-nya sangat naik signifikan dari data tadi, tapi di sini untuk return on equity-nya malah terendah, 2 terendah ini teman-teman. Ini ya, aspek modalnya naik, tapi malah returnnya malah turun sekali di tahun ini untuk persentasenya. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2022 untuk ROE-nya sebesar 25,3% dan penurunan yang terendah terjadi pada tahun 2020 kemarin di angka 4,1%. Selanjutnya untuk return on asset di sini juga dinyatakan dalam persen. Di tahun 2015 hingga 2023 ini kecenderungan terjadinya kenaikan teman-teman. Dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 kemarin sebesar 9,4% dan penurunan tertajam terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,1%. Selanjutnya untuk net profit income atau NPM dinyatakan dalam persentase. Dari tahun 2015 hingga tahun 2023 ini ya naik turun ya untuk net profitnya ya. Penurunan terdalam terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,41% untuk net profit income-nya. Lalu untuk kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 2,99%. Selanjutnya earning per share atau EPS-nya di sini dinyatakan dalam rupiah. Jadi di tahun 2015 hingga tahun 2023 ini IPS-nya cenderung mengalami kenaikan, teman-teman. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2022 kemarin sebesar Rp70 per lembar saham dan penurunan tertajam terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp6,2 per lembar saham. Selanjutnya price to book value atau PBV-nya di sini dari tahun 2015 hingga 2023 ini mengalami naik turun yang sangat signifikan ya. Kita bisa lihat di tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2021 ini cenderung stabil untuk PBV-nya, yaitu di angka 4-6. Akan tetapi turun drastis di tahun 2019 dan 2020 menjadi 1 kali 1,2 atau 1,5 di tahun 2019 dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 9,5 kali untuk PBV-nya. Nah, ini termasuk salah satu sektor yang cukup lumayan mahal dari segi PBV-nya karena sudah menyentuh angka 9 kali, bahkan di 2023 ini menyentuh angka 8,5 kali. Tapi wajar sih karena Alfamart ini sudah memiliki 20 ribuan gerai di seluruh Indonesia, artinya
Alfamart ini juga cukup dipercaya dari masyarakat untuk mengelola dana masyarakat menjadi sebuah industri yang sangat bertumbuh dan prospek untuk kedepannya. Jadi wajar saja kalau PBB-nya meningkat sangat drastis. Berikut merupakan debt to equity ratio atau DER-nya. Bisa kita lihat di tahun 2015 hingga 2023 untuk DER-nya yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 kemarin sebesar 317 dan terendah di tahun 2020 kemarin sebesar 70 untuk DER-nya. Berikut merupakan dividen dari PT Alvaria. Dari tahun 2015 hingga 2023 ini terjadi kenaikan ya teman-teman. Meskipun di tahun 2015 hingga 2019 mengalami kestabilan untuk jumlah dividennya, kan tetapi mengalami pelonjakan yang signifikan di tahun 2020 kemarin hingga tahun ini di 2023. Sempat turun juga di tahun 2021 menjadi 9,3 rupiah dividennya. Tapi di tahun 2023 ini meningkat teman-teman menjadi 24,06 rupiah per lembar saham. Meskipun dari segi nominal dividennya selalu bertumbuh dari tahun ke tahun, akan tetapi untuk dividen yield-nya ternyata cukup stabil. Hanya saja di tahun 2020 kemarin yang melonjak tinggi untuk dividen yield-nya sebesar 2,42% untuk dividen yield-nya di tahun 2020 kemarin, dan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,35% untuk dividen yield-nya. Ini lumayan kecil sekali ya untuk dividen yield-nya ternyata. Meskipun dari sisi nominal kelihatannya lumayan banyak, akan tetapi ternyata dividen yield-nya hanya 0,0, teman-teman. Nggak sampai 1%. Nah, ini perlu dipertimbangkan bagi teman-teman yang invest di saham ini, karena kalau berburu dividen investing itu kelihatannya kalau menurut saya kurang cocok. Tapi ya analisa saya bisa jadi benar, bisa jadi salah ya teman-teman. Kalian bisa analisa lagi lebih mendalam. Oke, jika kita sekarang berandai-andai kita punya modal 100 juta rupiah di tahun 2015, maka jadi seperti apa di tahun ini di 2023? Nah, ini dia kita buatkan list perhitungan sederhananya ya teman-teman. Di tahun 2015 modal kita 100 juta dengan harga saham Rp580 per lembar saham. Kita memiliki 172.400 lembar saham dengan total uang 99.992.000 dengan jumlah lot 1.724 lot. Nah, di tahun 2023 ini harga sahamnya kan menjadi Rp2.870 per lembar saham. Maka uang kita yang tadinya 100 juta menjadi Rp494.788.000. Dalam segi capital gain, ini sangat menarik sekali di saham Alfamart ini. Uang kita bertumbuh sebesar 4 kali lipat, bahkan hampir menyentuh angka 5 kali lipatnya, teman-teman. Untuk segi gainnya seperti itu, jadi sangat besar sekali ya untuk gainnya dari tahun 2015 hingga tahun ini. Selanjutnya kita bahas untuk dividennya dengan jumlah saham yang sama, yaitu 172.400 lembar saham. Dari 9 tahun ini, 2015 hingga 2023 ini, kita total dividennya kita hanya mendapatkan sebesar Rp15.364.000, teman-teman. Jadi sangat kecil sekali kalau kalian invest untuk dividen ya di saham Alfamart ini, teman-teman. Jadi total gain plus dividennya yaitu sebesar Rp410.152.288, teman-teman. Ini total gain dan dividennya saja. Jadi jika kita jual di tahun 2023 ini, modal 100 juta kita, maka akan menjadi total modal plus gain plus dividennya, yaitu sebesar Rp510.152.288, teman-teman. Jadi di tahun ini, dari modal kita 100 juta, sekarang menjadi 5 kali lipatnya, 500 jutaan, teman-teman. Nah, mungkin dari kalian yang lihat video ini
ada yang membeli franchise-nya atau ada yang membeli sahamnya. Menurut kalian untung yang mana? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Dan apakah saham Alvaria ini atau Alfamart ini worth it untuk dibeli? Silakan tulis juga di kolom komentar.